Halo Tim Pako. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang velg lagi. Sebelumnya tuh kita sama Pak Amin tuh ngomongin tentang standar sebuah velg. Yang gimana yang proper, yang mana tidaknya tuh udah kita jelasin di video sebelumnya. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang proses dari pembuatan velg. Dari proses ingot atau balok sebuah aluminium sampai menjadi sebuah velg seperti ini. Nah, di sini kita kehadiran nih sama Mas Denny. Nah, Mas Denny ini adalah Engineering Design and Development yang dimana satu tim juga dengan Pak Amir. Nah, gimana kabar nih Mas Denny? Alhamdulillah sehat. Mas Enda gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah Mas, ini kan waktu kemarin itu kita udah gue sama Pak Amin tuh udah pernah ngebahas tentang standar sebuah velg kayak gitu, dipasangkan di mobil tuh bagaimana, kayak yang harus, yang maksudnya dalam artian safety-nya bagaimana. Nah, mungkin kan hal itu cuman hanya gambaran awal nih untuk bagi teman-teman Pako semua. Sekarang lebih pengen tahu ke prosesnya. Jadi biar teman-teman Pako di sini paham nih, velg tuh bagaimana juga proses pembuatannya. Oke. Nah, sekarang kita mau awal nih ngomongin tentang dari sebuah balok aluminium atau biasa kita sebut ingot. Itu diapain tuh Mas? Dari A, B, C sampai seterusnya. Yang ibaratnya ini menjadi sebuah satu velg nih. Oke, mungkin saya jelasin dari awal. Yang tadi Mas Enda bilang tuh udah tahu nih, raw materialnya itu ingot ya, bener. Betul. Jadi raw material yang kita pakai untuk bikin velg itu ingot. Oke. Tapi kita ada jenisnya yang dipakai, nggak sembarangan ingot gitu. Kita pakai jenis material A356, itu aluminium alloy yang kita pakai buat bikin velg. Oke. Nah, dari raw material itu masuk ke proses pertama, itu proses melting. Itu dileburin. Jadi dari balok yang padat itu, yang keras itu kita leburin jadi cair gitu. Tapi panas gitu. Nah, ngomongin panas nih, kira-kira berapa derajat? Jadi suhu melting atau lebur kita di mesin kita itu sekitar 950 sampai 1050 derajat Celcius. Waduh, coba kalian bayangin sekarang kalian, mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta suhunya sekitar 30-an derajat. Nah, ini 950 sampai 1000-an derajat. Berapa kali lipat itu. Nah, itu yang untuk orang-orang Pako citizen nih, kita nih sebagai orang Pako, itu kalau masuk plan ya kalian kebayang dong kalau lewatin tempat melting tuh panasnya bagaimana. Oke, lanjut Mas Den. Oke, setelah proses melting itu kita ada proses GBF. Jadi ini proses yang kan itu udah cair nih, Mas Yanda ya. Biasanya kita pastiin dulu dari cairan, kita nyebutnya cairan itu molten. Oke. Itu kita tuangin ke wadah. Kita pastiin di cairan itu nggak ada gelembung-gelembung udaranya. Nah, GBF itu gas bubble filtration, kepanjangannya itu fungsinya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam cairan molten itu. Nah, setelah itu masuk ke proses casting. Nah, ini proses nyetak nih Mas. Itu udah proses kayak udah menyerupai velg. Iya betul. Nah, tapi kan nyetak itu kan pasti ada sebuah cetakannya. Nah, boleh jelasin nggak Mas, gimana cara pembuatan cetakannya tuh? Oke, mungkin saya jelasin sekilas ya cara bikin cetakannya ya. Jadi bikin cetakannya itu kita jadi besi pejal. Itu yang dimasining kita bentuk sesuai bentuk velgnya gitu. Dan itu ada 3 part utama. Apa tuh? Ada lower mold, ada upper mold, dan juga side mold. Nah, gitu. Mungkin teman-teman juga penasaran nih atau bertanya-tanya, bagian lower tuh yang mana? Mungkin kan sekarang nih ada velg nih. Tapi gede kan? Nah, gede.
Gua punya satu yang kecil. Oke. Nah, Ada sih. ini Wih. mungkin Iya. langsung kita jelasin nih di Mas sini. Dana ternyata bisa sulap ternyata ya. Wah, udah bukan main ini. Ini dibuat langsung dari mesin kecil Oke. yang dibuat oleh tim engineering kita juga, yaitu Ya. Mas Saya Denny sendiri. sendiri. Oke. Oke, lanjut Mas. Jadi ini kita simulasiin teman-teman ya, pakai 3D printing pelek. Kebetulan Pak Ko juga punya mesin 3D print. Jadi untuk posisi kita bikin pelek itu castingnya posisinya seperti ini. Oke, Jadi di balik atau tiduran gini ya. ya. Yang dimaksud lower itu bagian yang sini. Oh, mukanya Mukanya ibaratnya itu ya. lower mal. Nah, yang bagian belakang pelek ini itu yang upper kayak gini. Ini uppernya. Oke. Dan setnya itu yang samping area sini itu samping. Oke. Dan untuk mekanismenya itu nanti ketika dia sudah dicetak gitu, sudah selesai cetakan, untuk masing-masing moldnya itu akan terbuka. Untuk yang set dia akan ke samping. Gitu. Oke, berarti Dan ada akan beberapa diangkat. bagian side ya. Iya, jadi itu tidak semua utuh jadi satu gitu. Oke. Itu dibagi beberapa bagian part, nanti yang dia kayak gabung sendiri gitu, Ya, ya. merapatkan sendiri gitu. Nah, kan udah jadi nih. Mm-mm. Ibaratnya udah di casting. Nah, mungkin pada penasaran, kita casting itu menggunakan apa? Kan ada yang gravity, low pressure die casting, high pressure. Nah, mungkin Mas Denny bisa jelasin? Oke, jadi dari proses casting itu sebenarnya tadi udah disebutin sama Mas Yanda, itu ada 3 jenis teman-teman. Jadi yang pertama itu gravity. Jadi Oke. itu model tuang, itu cuma pakai gravitasi aja. Jadi kita tuang, dia ngalir, nanti masuk ke cetakan. Oke. Itu sampai penuh. Kemudian yang kedua itu low pressure. Nah, ini yang Pako pakai nih buat proses di Pako sendiri. Itu tekanannya sekitar 0,8 bar aja gitu. Oke. Nah, kalau untuk high pressure ini tekanannya lebih tinggi atau pressure lebih tinggi. Ini untuk part-part yang tipis-tipis yang mungkin bisa sampai 2 mili gitu, yang detail-detail gitu. Tapi kalau Pako pakainya yang low pressure aja. Oke. Nah, jadi teman-teman, untuk velg mobil kita itu pembuatan castingnya itu menggunakan low pressure. Nah, dari low pressure itu kita masuk kemana nih Mas prosesnya? Oke, misalnya ini udah jadi. Oke. Saya simulasikan ini udah jadi casting, udah di casting gitu ya. Nah, hasil dari casting itu namanya rockcast teman-teman. Jadi rockcast itu hasil casting dari pelek yang masih perlu kita proses machining juga nanti. Tapi itu nanti. Setelah casting kita masuk dulu ke proses X-ray. Nah, X-ray itu apa sih? X-ray itu jadi dia berfungsi untuk mengetahui kropos atau enggaknya di dalam spoke. Jadi dia ditembakin sinar X, nanti kelihatan tuh Mas. Dari tengah atau di dalam spoke, kita nyebutnya ini spoke ya. Itu ada kropos atau enggak, atau di rim ada kropos atau enggak gitu. Nah. Di hub ada kropos atau enggak. Berarti X-ray itu adalah sebuah kayak apa ya namanya? Menjamin kualitas lah. Ya pasti itu. Heeh. Tapi di sini adalah sebuah kayak kamera memonitor bisa nembus ke dalam apa namanya sebuah velg kayak aluminium ini. Dilihat apakah ada yang kropos di dalamnya atau tidak. Nah, habis itu kan dari X-ray kita lanjut masuk ke heat treatment. Betul. Nah, coba nih Mas, heat treatment itu gimana nih? Kalau heat treatment sendiri itu setelah proses X-ray ya, masuk ke heat treatment, fungsinya untuk memperkuat struktur nih. Jadi setelah casting itu, pelek itu belum sebenarnya kuat. Oke. Belum kuat sempurna gitu lah ya. Iya betul. Nah, setelah di treatment, dia ada perlakuan panas, dia memperkuat struktur atau molekul yang ada di dalam pelek itu sendiri dari secara keseluruhan pelek utuh ini jadi lebih kuat gitu. Nah, berarti ibaratnya ini ya Mas. Ibaratnya tuh velgnya itu masih lembek ya. Iya, kasarannya masih Jadi velgnya itu masih ya kalau mudah deformasi, mudah kalau kebentur tuh mudah peang lah. nah gitu. jadi dengan ada heat treatment Ini dia jadi lebih jadi kuat. lebih keras. Iya, betul. Nah kan dari heat treatment itu masuk ke area short blast ya dari heat treatment. Iya, Nah, betul, betul. apa bedanya tuh Mas? Kan mungkin kalau ada yang udah tahu short blast itu adalah
mungkin nggak beda jauh ya sama heat treatment. Hmm. Tapi kan di sini ada perbedaannya. Nah, Iya. mungkin Mas Denny bisa jelasin nih ke Nah, kita. itu sangat beda prosesnya. Ada kesamaan. Prosesnya itu dia kalau shot blast ya, ini masuk dari Iya. masuk ke proses shot blast, dia ditembakin tuh kayak biji-biji besi kecil yang jumlahnya banyak dari ribuan sampai jutaan mungkin. Dia ditembakin ke pelek, Wah, ke permukaan pelek, semua permukaan merata. Ya, itu fungsinya untuk memperkuat, sama-sama memperkuat. Tapi dia hanya di surface permukaannya saja. oh bagian depannya aja, kayak Iya. gitu bagian face depannya. Secara pokoknya surface atasnya gitulah. Oke, Permukaannya doang lah itu. oke. Rim sama belakang depan juga kena sih. Nah, dari itu kan kita udah tahu nih dari heat treatment, shot blast, lalu masuk ke machining. Hmm. Nah, di machining tuh boleh jelasin nggak nih Mas? Ada apa aja sih machiningnya? Maksudnya dalam artian yang dilakukan proses machining tuh ngapain aja? Oke, jadi setelah proses blast kita masuk proses machining. Nah, machining itu ada 3 proses utama sebelum di painting. Yang Apa pertama itu OP1. Kita nyebutnya OP1, mungkin kepanjangannya operasional 1, kemudian OP2 atau operasional 2, dan yang ketiga itu MDVD. Oke. MDVD itu multi drill dan juga valve drill gitu. Tapi itu digabung MDVD. Nah, boleh jelasin nggak OP1 apa, OP2 apa, terus MDVD itu bagaimana? Jadi kalau untuk OP1, operasional 1, jadi dari bentuk pelek yang kita berikan ini rokes ya teman-teman ya. Dia prosesnya itu dari setengah dulu. Jadi setengah ini ke belakang, terus ke dalam sini, teman-teman ya, sampai habis di tengah. Itu di machining, gitu. Oke. Jadi machining setengah dulu, itu yang OP1 sampai belakang. Oke, dalam artian dia lebih dibentuk lah ya. Ya, seperti dibentuk itu. pakai machining. Kita pakai mesin CNC. Harusnya mungkin teman-teman otomotif atau teman tim Pako yang tahu otomotif pasti harusnya tahu gimana proses CNC lah gitu ya. Proses Ya. machining gitu. Nah, terus yang kedua proses OP2 nih. OP2 itu dari sisanya tadi yang setengah ini ke depan. Oke. Sini ke depan, sini. Sampai ke tengah ini juga. Gitu. Oke. Nah, itu udah menyerupain pelek tuh, udah hampir mendekati. Oke, berarti itu udah ibaratnya velg yang mungkin masih ada kasar-kasar kali ya. Iya. Jadi lebih diperhalus juga di saat Iya, proses dari machining. machining. Betul. Nah, Mas Denny tadi ada MDVD. Betul. Lah MDVD ini bikin lubangnya, teman-teman. Nah, bikin lubang PCD. Kalau di belakang ada lubang PCD ya. Ini PCD 5, nah ini kita bikin lubang PCD ini. Ini MD maksudnya. Maksudnya itu multi drill. Jadi drill itu ngelubangin beberapa lubang multi gitu. Ini kan sampai 5, ada yang lubang 4, lubang 5, lubang 6 kan. Ya, betul. Gitu. Nah, Dan juga sorry ya, tambah lagi satu Apa tuh? yang VD. Oh, VD. Oh, masih ada ya. Aku lupa ya. Nah, ini kebetulan yang kita print nggak ada lubang VD-nya, tapi kita pakai yang besar aja. oke. Langsung nih. Velg Nah, asli. ini tadi MD kan. Ya. Nah, untuk VD itu valve drill yang ini. Oh, untuk lubang angin. Lubang ventilnya gitu. Oke. Jangan salah sebut ya. Takut salah mengerti sama tim Pako nih. Yes. Nah, Apa tuh? jangan mulai. Nah, kan udah nih proses machining yang disebutin udah ada 3 tahapan tadi. Mhm. Nah, lalu masuk ke area apa itu? Painting. Oke. Suka mancing-mancing. Jadi setelah apa? Ada yang mau diungkapin gitu. Kan di sini saya juga belajar ya sama Mas Didi karena Mas Didi kan orang engineer banget nih. Jadi Juga. saya takut salah jadi mendingan Mas Didi jawab. Jadi untuk proses selanjutnya itu setelah machining kita cek bocornya. Bocornya Nah, jadi setelah di machining udah jadi nih Mas, udah machining udah sebenarnya bentuknya udah bisa dipasang, bisa dipakai gitu. Tapi masih kasar nggak banget mungkin ya. kita pakai belum dicek. Betul.
belum tahu bocor atau enggaknya. Jadi setelah proses masing kita cek kebocoran. Kita nyebutnya di production plan itu air leak test. Nah, air leak test itu bagaimana tuh? Jadi untuk proses selanjutnya itu kan kita cek kebocoran Mas Yana. Nah, ngecek bocor ini itu pakai udara bertekanan. Jadi kita tutup nih atas bawah dan juga lubang pentil kita tutup. Nanti ditutupnya itu ada pipa yang nyalurin udara bertekanan ke dalam pelek yang ada di sini. Nanti dikasih udara bertekanan tuh. Nanti dia masuk ke air. Masuk ke air. Nanti ada orang yang ngecek, diputerin tuh. Nanti keluar gelembung atau enggak. Berarti di samping-sampingnya, di area ini ya. Betul. Nah, tapi Mas, itu kan kata Mas Denny tadi orang ya. Ada nggak sih teknologi lain gitu yang mungkin tingkat keakuratannya lebih tinggi gitu, yang kita gunakan biar teman-teman tahu nih kalau kita tuh ada nggak cuman air leak test doang. Jadi sebenarnya kita ada 2 jenis buat ngecek kebocoran. Jadi itu yang kedua adalah menggunakan helium. Helium itu, kenapa kita pakai helium ya? Karena helium itu punya butiran senyawa yang lebih kecil dari udara biasa, jadi lebih akurat. Jadi kita ada 2 pengetesan untuk sistem rimnya, ngecek bocornya. Bocor rimnya yaitu dari air leak test sama helium test. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, peleknya tuh bakal bocor di sini, pasti udah lulus dan sudah teruji pastinya. Betul. Nah, karena habis itu akan langsung masuk ke daerah painting ya, maksudnya area painting ya prosesnya. Iya betul. Nah, di painting tuh bagaimana Mas? Ada proses apa aja? Jadi kalau di painting itu kita ada proses pre-treatment. Jadi kita cuci dulu. Setelah itu, soalnya kan kalau habis dimasinin kan pasti bekas coolant, bekas tangan, bekas keringat gitu kan. Kita cuci dulu lah ibaratnya ya. Itu namanya pre-treatment. Habis pre-treatment baru kita powder. Powder itu gini. Mungkin kalau orang-orang otomotif atau tim paku pasti tahu epoksi gitu ya. Nah, epoksi itu buat memperkuat daya rekat dari catnya nanti, misal tergantung warnanya ya, mau warna hitam, silver atau apa gitu. Itu kita dasarin dulu base coat lah itu. Istilahnya base coat atau epoksi, kita nyebutnya powder. Kita pakai powder dulu, setelah dicuci kita pakai powder dulu tuh. Lalu kita keringin. Setelah udah kering, baru masuk ke proses top coat. Nah, top coat ini itu warna yang akan diaplikasikan atau painting yang sudah memunculkan warna apa dari pelek itu sendiri. Misalnya warna putih, warna silver, warna black. Nah, itu. Dan buat teman-teman semua, kalau kita tuh ngecatnya semua prosesnya full machining, dalam artian full mesin. Robot dalam artian. Jadi bukan orang yang ngecat satu persatu. Jadi bukan velg manual tuh bukan manual maksudnya. Jadi masuk tuh langsung banyak velg ke situ dengan warna yang sudah di setting. Betul. Nah, dari proses painting nih, apa nih Mas selanjutnya? Nah, sebenarnya ada tambahan proses lagi di machining. Ada machining lagi. Iya. Nah, ini yang mungkin beberapa orang belum tahu ya. Nanti mungkin bisa tampilin juga. Jadi ada proses diamond cut. Itu kalau velgnya yang mau ada diamond cut. Nah, itu untuk jenis pelek yang diamond cut. Kalau untuk jenis yang full pan seperti ini, habis tadi dicat gitu, udah kering ya, itu udah jadi finish good. Finish good maksudnya udah jadi produk jadi gitu. Jadi udah bisa siap untuk di deliver. Dalam artian udah dibungkus lah ya kayak gitu. Betul. Nah, jadi kalau yang proses machining itu gimana Mas untuk diamond cut-nya? Nah, untuk proses diamond cut itu kita sebut di produksi itu CNC 3. Jadi menggunakan CNC itu udah dicat full pan sebenarnya teman-teman ya. Tapi untuk mengeluarkan diamond cut-nya atau yang biasa kita lihat di produk-produk OEM yang mengkilap gitu ya. Biasanya black dengan diamond cut itu
kita machining lagi tuh permukaannya. Di bagian spoke yang udah ditentukan ya. Iya, kita Oke. kita machining lagi, nanti keluar tuh diamond cut kayak semacam polis-polis mengkilap seperti itu. Iya, velg OEM tuh varian tertinggi biasanya tuh udah diamond cut kan. Jadi ya, kalian bisa ngebayangin ke arah situ. Misalnya contoh kayak Agia ataupun mungkin Avanza Veloz maksudnya. Veloz kan tipe tertinggi tuh hitam dan diamond cut, yang dimana tuh ada pelangi-pelangi lah biasanya kayak gitunya. Jadi proses kayak kelihatan aluminiumnya tapi udah berkilau kayak gitu. Nah, kemudian ini proses terakhir Mas Yanda ya. Ini lebih nambah mengkilap lagi nih, itu proses clear. Gitu. Jadi setelah kita machining tuh diamond cut ya, itu kan kebuka tuh ya kan. Catnya kebuka gitu, kepotong. Nah itu kalau kita biarin itu bakal nanti karatan, istilahnya karatan. Mungkin teman-teman pada nggak ngira kalau aluminium emang bisa karatan gitu. Yang karatan kan cuma steel, besi gitu kan. Aluminium itu bisa karatan teman-teman. Jadi nanti akan muncul karat yang semacam gelombang karat itu. Nah itu kita cegah dengan clear. Kita lapisin clear lagi tuh. Itu buat pelindung sekaligus itu nambah mengkilap. Itu kalau diamond cut biasanya pakai yang gloss. Tapi sebenarnya bisa kita pakai yang matte. Itu bisa gitu. Tergantung request sih sebenarnya clearnya seperti apa gitu. Nah, berarti setelah itu akan masuk ke area finish good. Iya, itu udah barang jadi. Betul. Yang dimana di daerah finish good tuh akan mulai di packaging dan siap untuk di deliver ke customer. Nah, mungkin untuk proses alloy ini cukup gimana ya? Dalam artian udah cukup ngejelasin semua proses dari nol yang tadi yang gue bilang, dari nol sampai jadi velg nih. Satu velg jadi seperti ini nih menghasilkan beberapa dalam artian prosesnya itu tidak hanya begitu-gitu saja, dalam artian banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, bagi teman-teman semua, kalau mungkin ada yang ada pertanyaan-pertanyaan yang pengen kalian tanyakan, bisa langsung komentar aja nih di kolom chat atau di kolom komentar, atau mungkin bisa kalian tanya-tanya melalui DM IG kita, yaitu Pako Wheels. Mungkin dari gua itu aja, dan bagi kalian yang belum subscribe Pako Wheels, dan bagi kalian yang belum follow IG Pako Wheels. Jadi selalu dukung produk-produk lokal dan cintailah Indonesia. Oke, Mas Denny, kan sekarang kita udah selesai nih ngomongin 4W. Nah, kita tuh ada dua plan atau dua pabrik yang ngebahas tentang motorcycle, yaitu pembuatan velg motor dan velg mobil untuk steel. Nah, kalau kalian penasaran, ikutin terus video kami. See you next video.